Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Adela Ananda, mahasiswa semester 1 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis NPM 045. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pertanian greenhouse dan urban farming. Definisi sistem produksi tanaman modern sendiri adalah sistem pertanian dengan mengembangkan tanaman dengan beberapa aspek berupa benih atau bibit unggul, irigasi yang memadai, pupuk, pestisida, penanaman berbagai jenis tanaman atau yang biasa disebut dengan rotasi tanaman, dan penggunaan alat mesin pertanian dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi terbaru yang sesuai dengan produktivitas serta efisiensi pertanian guna menguntungkan para petani. Yang pertama adalah greenhouse. Greenhouse sendiri merupakan sebuah bangunan yang dirancang untuk melindungi tanaman dari segala bentuk cuaca yang berlebihan serta dari serangan serangga yang dapat merusak tanaman. Greenhouse sendiri terbuat dari bahan kaca atau plastik yang tebal untuk menutupi seluruh permukaan bangunan, baik atap maupun dindingnya. Bisa dilihat dari gambar yang sebelah kanan ini. Berikut ini adalah sistem kerja dari greenhouse dan contoh dari bentuk greenhouse. Pada gambar ini bisa dilihat greenhouse ini bukan terbuat dari kaca, melainkan terbuat dari plastik tebal. Masih dalam materi greenhouse, cahaya yang didapatkan dari greenhouse ini dibutuhkan oleh tanaman untuk masuk ke dalam greenhouse, sedangkan tanaman terhindar dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, yaitu suhu udara yang terlalu rendah, curah hujan yang terlalu tinggi, dan tiupan angin yang terlalu kencang. Di dalam greenhouse, parameter lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yaitu cahaya matahari, suhu udara, kelembapan udara, pasokan nutrisi, dan kecepatan angin, serta konsentrasi karbon dioksida yang dapat dikendalikan dengan lebih mudah. Penggunaan greenhouse memungkinkan dilakukannya modifikasi lingkungan yang tidak sesuai bagi pertumbuhan tanaman menjadi lebih mendekati kondisi optimum bagi pertumbuhan tanaman. Penggunaan greenhouse ini juga menimbulkan efek, yaitu efek rumah kaca atau greenhouse effect. Greenhouse effect disebabkan oleh struktur greenhouse yang berinteraksi dengan parameter iklim di sekitar greenhouse dan menciptakan iklim mikro di dalamnya yang berbeda dengan parameter iklim di sekitar greenhouse. Menurut Bott tahun 1983, greenhouse effect disebabkan oleh dua hal, antara lain pergerakan udara di dalam greenhouse yang relatif sangat sedikit atau cenderung stagnan, dan yang kedua, radiasi matahari gelombang pendek yang masuk ke dalam greenhouse melalui atap yang diubah menjadi radiasi gelombang panjang. Nah, berikut ini sistem penanaman yang biasa diterapkan dalam greenhouse. Yang biasa saya temui adalah penerapan sistem penanaman hidroponik dan hortikultura. Seperti yang teman-teman ketahui, hidroponik sendiri adalah sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan menggunakan media tanam air. Sedangkan hortikultura adalah budidaya tanaman yang berurusan dengan tanaman taman atau kebun. Umumnya, hortikultura ini menanam berupa tanaman buah-buahan, sayur-sayuran maupun tanaman hias. Seperti yang dilihat di gambar, saya mencantumkan gambar penanaman buah-buahan. Dengan menerapkan sistem hortikultura yang sangat terstruktur, pada gambar ini dapat dilihat stroberi ini ditanam dengan hortikultura menggunakan sistem viticultur. Dan pada sebelah kanan bawah ini kalian pasti sangat mengetahui ini adalah contoh penerapan hidroponik. Nah,
Selanjutnya ini adalah implementasi sistem pertanian greenhouse. Dapat dilihat pada gambar, pada sebelah kanan adalah sistem hidroponik dengan menerapkan viticulture. Kemudian ada hortikultura, kemudian aquaponik, dan masih banyak lagi ya. Kalian bisa searching di Google. Selanjutnya urban farming. Urban farming adalah praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan atau di sekitar kota. Pertanian urban atau urban farming juga bisa dilihat atau melibatkan peternakan, budidaya perairan, wana tani, dan hortikultura. Dalam arti luas, urban farming mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan. Selanjutnya, sistem budidaya urban farming. Yang saya ketahui, sistem budidaya urban farming ini menerapkan sistem budidaya hidroponik, viticulture, aquaponik, dan wall gardening. Seperti yang teman-teman ketahui, hidroponik tadi saya sudah menjelaskan ya di depan. Kemudian viticulture. Viticulture adalah teknis budidaya secara vertikal atau disebut dengan sistem viticulture merupakan salah satu strategi untuk mensanitasi keterbatasan lahan, terutama dalam rumah tangga. Aquaponik merupakan sistem produksi pangan, khususnya sayuran yang diintegrasi dengan budidaya hewan air, ikan, udang, dan siput di dalam suatu lingkungan simbiosis. Wall gardening adalah teknis budidaya secara vertikal atau disebut dengan sistem viticulture merupakan salah satu strategi untuk mensanitasi keterbatasan lahan, terutama dalam rumah tangga. Pengertiannya hampir sama seperti viticulture ya. Selanjutnya, ini adalah viticulture. Seperti yang saya jelaskan tadi, viticulture ini menerapkan dan memanfaatkan lahan yang sempit yang dapat diterapkan di rumah maupun di taman kota. Viticulture merupakan salah satu upaya penghijauan dan penyegaran di daerah perkotaan yang padat dengan kendaraan dan polusi. Selanjutnya, wall gardening. Wall gardening adalah cabang dari viticulture. Bedanya ada pada tempat penanamannya. Wall gardening memanfaatkan tembok kosong sebagai tempat menaruh tanaman. Wall gardening ini menggunakan media dinding sebagai media tanam berstruktur yang terdiri dari rangka atau frame, panel tanaman, sistem irigasi atau penyiraman, pemupukan, media tanam, dan tanaman yang diinginkan. Selanjutnya, aquaponik. Aquaponik ini adalah salah satu sistem pertanian yang memadukan budidaya perikanan dan budidaya tanaman, khususnya sayuran tanpa media tanah atau hidroponik. Sistem aquaponik digunakan masyarakat untuk menghemat lahan dan mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu kita dapat memanen dua hasil berupa sayur dan juga ikan dalam waktu yang sama. Tanaman yang dapat tumbuh secara aquaponik berupa kangkung, sawi, dan selada. Sedangkan jenis ikan yang cocok untuk sistem aquaponik ini adalah ikan, lele, patin, dan ikan nila. Berikut ini sistem kerja aquaponik. Dalam aquaponik, suplai nutrisi yang berasal dari kotoran ikan ini dipelihara dalam kolam. Pompa sistem akan mengalirkan amoniak pada tanaman dan bakteri akan mengubah amoniak menjadi nitrogen yang baik untuk tanaman. Sayuran akan mengekstrak nitrogen dari udara, membuat udara tersebut aman dan dikembalikan kembali ke dalam kolam. Siklus ini terjadi berulang kali di mana ikan akan menyediakan nutrisi dasar untuk bakteri, bakteri akan menyediakan nutrisi untuk tanaman, dan tanaman akan bertindak sebagai biofilter agar udara kembali ke kolam ikan dengan bersih. Bertani dengan sistem aquaponik ini perlu disiapkan pakan dan ikan. Perlu disiapkan pakan ikan dan juga benih sayuran. Nah, berikut ini implementasi penerapan sistem urban farming.
dapat dilihat di gambar, di daerah perkotaan ini ditanami oleh berbagai jenis sayuran dan tanaman. Di urban farming ini dilihat menggunakan sistem hortikultura. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang maupun lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.